Hati-hati, saluran darah kotor yang dapat menyebabkan stroke, serangan jantung yang mengakibatkan kematian mendadak. Dan hal ini mungkin dapat terjadi pada diri Anda dan keluarga. Cegah sedini mungkin dan bersihkan saluran darah Anda dengan mengkonsumsi ginseng merah Josamon. Ginseng merah premium yang mengandung saponin atau busa herbal yang dapat membersihkan sumbatan dan plak kolesterol yang ada pada saluran darah Anda. Diproses dengan sistem 369, yaitu 3 tahun untuk peristirahatan tanah sebelum ditanam. 6 tahun lamanya ginseng merah ditanam dan diproses sebanyak 9 kali pengukusan dan 9 kali pengeringan. Sehingga menghasilkan ginseng merah premium dengan kandungan saponin terbanyak, mendetoksifikasi racun yang ada di dalam tubuh, efektif membersihkan saluran darah Anda, dan juga meningkatkan stamina dan vitalitas tubuh. Aman dikonsumsi dalam jangka panjang karena sudah memiliki sertifikat US FDA di Amerika, KFDA di Korea, dan BPOM RI di Indonesia. Pemirsa, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Pemirsa, hati-hati pemirsa ya. Kita bicara soal kesehatan, ada ancaman yang ini bisa terjadi kapan saja, di mana saja, pada siapa saja, usia berapapun ya. Nggak lihat jenis kelamin, dan kalau sudah terjadi ya, sekali lagi, terjadinya dengan tiba-tiba. Maka pilihannya adalah kematian atau ya kelumpuhan. Apakah itu stroke? Ancaman stroke ini pemirsa ternyata gak main-main. Kenapa? Saya kasih lihat sama Anda pemirsa. Tahukah Anda ya bahwa sekitar 15 juta orang di dunia mengalami stroke. Banyak sekali angka kejadiannya pemirsa. Ini terjadi setiap tahunnya dan setiap 10 detik satu orang meninggal akibat penyakit stroke ini. Sudah tahu belum? Belum tahu? Oke, benar enggak itu? Kita lihat di sini. Nah, di sini nih pemirsa ya. Ini dari WHO saja diperkirakan 7,6 juta kematian terjadi akibat stroke pada tahun 2022 saja. 7,6 juta kematian dalam 1 tahun loh pemirsa. Nah, kemudian ya ini di Indonesia sendiri ternyata ya kejadian penyakit stroke ini sebesar 8,3 per 1000 penduduk ya terjadinya angka stroke ini. Kalau Anda mau lihat lagi, lihat ya. Di Indonesia itu setiap tahun terdapat 550.000 pasien baru stroke, nggak main-main ya. Dan ini benar-benar orang tuh nggak ada yang expect dia bakal kena stroke ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ternyata stroke ini adalah penyebab kematian utama di Indonesia. Bayangkan. Menyebabkan bukan hanya kelumpuhan tapi juga kematian, dan penyebab utama dari kebanyakan kematiannya itu adalah akibat stroke. Nah, kalau Anda mau mencegah stroke, nah ini gimana caranya? Apalagi bagi Anda yang punya resiko atau punya penyakit ini, hati-hati ya. Siapa yang duluan? Kita yang mencegah atau stroke-nya yang duluan mematikan kita? Oke, untuk tahu lebih jauh kita ngobrol dengan Dr. Melki. Halo dokter. Halo Terera. Dokter, nah ini dia. Sebetulnya stroke itu kenapa sih kok bisa mematikan dan juga bisa bikin lumpuh ya dok? Ya itu orang kasihan banget ya. Sampai mau ngambil minum aja minta tolong orang loh dokter. Ya. Nah ini sebenarnya apa sih yang terjadi dalam tubuh kita pada saat terjadi stroke dok? Oke, jadi yang pasti kita harus tahu bahwa stroke itu menyerang organ utama badan kita, yaitu otak. Otak ya? Otak adalah center atau pusat perintah semua sehingga badan kita berfungsi dengan baik. Dari situlah berasal perintah itu. Nah, jika itu terjadi gangguan, termasuk di dalam area otaknya yang diakibatkan oleh tidak lancarnya suplai oksigen ke otak. Oh, jadi stroke itu Seperti karena itu. Otaknya kurang oksigen gitu? Iya, satu, itu disebut dengan stroke iskemik. Yang kedua, jenis stroke hemoragik. Terlalu tingginya tekanan darah sehingga mengakibatkan pembuluh darah di otak menjadi pecah. Sehingga terjadi perdarahan. Nah, itu gambaran besar dari stroke, ada 2. Oke, tapi dua-duanya itu berhubungan sama saluran darah ya semuanya. Dokter, ya? Baik itu karena terlalu tinggi tekanan darahnya sehingga pecah, baik itu karena
tersumbat, tidak sampai darahnya ke otak sehingga otaknya, sel-sel otaknya mati karena tidak dapat oksigen atau makanan lah. Yang nyumbat ini apa aja sih dok, dan kenapa sih orang itu bisa kena stroke? Banyak sekali faktor makanan, faktor dari radikal bebas, makanan seperti kolesterol, LDL, trigliserid, glukosa yang tidak termetabolisme dengan baik, gula, faktor risiko tadi yang disebutkan, diabetes, bahkan radikal-radikal bebas yang terbentuk dari proses metabolisme tubuh, dari tubuh sendiri, ataupun paparan dari luar yang kita tidak bisa cegah sama sekali. Nah kemudian berarti yang harus kita lakukan nih apa dong dokter? Kalau tadi memperbaiki pola hidup ya kan, terus kemudian juga memperbaiki pola makan. Makan kita udah sehari 3 kali, tapi betul kata dokter, sehari 3 kali, ngemilnya lebih dari 3 kali ya nggak sih pemirsa? Tapi yang kita makan ini makanannya ya tadi justru nimbulin penyakit. Yang kayak gimana makanan yang nggak nimbulin penyakit dok? Yang pasti yang mengandung gizi cukup dan seimbang. Yang kedua mengandung banyak mineral. Mineral ya? Mineral, ya, karena mineral yang cukup, nutrisi yang cukup itu berfungsi untuk organ-organ vital kita, jantung, pembuluh darah dan otak. Nah kalau kita bicara soal apa namanya tadi ya pemirsa, yang kaya akan mineral dan antioksidan. Nah ini fungsi dari mineral ini sendiri apa sih dokter? Oke, mineral banyak ya, mineral banyak, tapi yang gampang diingat dan sangat penting untuk tubuh ada 3, magnesium, kalium, dan kalsium. Itu terkhusus untuk jantung dan pembuluh darah, yang berfungsi untuk menjaga irama jantung stabil, menjaga otot jantung supaya tetap prima dalam memompa darah, dan mengatur kontraktilitas jantung, daya denyutnya. Yang tadi dibilang itu ya, denyut jantungnya nggak teratur. Supaya betul. teratur itu sebetulnya dia butuh mineral yang tadi ya, magnesium, kalium, dan kalsium. Dan juga berfungsi untuk kelistrikan di jantung, karena di jantung itu kita punya, diciptakan Tuhan sistem kelistrikan otomatis. Nah makan apa saya yang banyak mineralnya, yang ada antioksidannya ya kan dok ya, yang nutrisinya juga sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya, agar tadi ya kan bisa membersihkan tadi yang menyumbat pada saluran darah, kemudian mencegah terjadinya pecah pada pembuluh darah, mencegah terjadinya stroke dan serangan jantung. Nih, saya di sini ada yang namanya ginseng merah Josamon pemirsa. Ini ginseng merah Josamon adalah ginseng merah premium ya. Di mana ginseng merah ini luar biasa sekali khasiatnya, kalau di Koreanya itu dia jadi obat. Obat artinya gimana? Diresepkan sama dokter untuk pengobatan penyakit dari mulai darah tinggi, diabetes ya kan, kemudian juga untuk yang punya masalah penyakit jantung, yang punya stroke, yang punya penyakit kanker. Sangat diresepkan dan sangat disarankan ya. Jadi ginseng obat sama ginseng masak beda ya pemirsa. Kalau di Korea ini harganya berapa? Harganya di Korea itu adalah Rp3.800.000. Wih mahal ya. Iyalah namanya juga ginseng premium. Tapi kalau Anda pesan sekarang pemirsa hanya Rp1.710.000 saja. Kita kasih double diskon ya. Nah jadi mumpung lagi ada penawaran spesial ya, tapi hanya selama acara ini berlangsung saja ya. Itu Anda pesan sekarang pemirsa, ditambah lagi ada bonusnya. Udah harganya kita diskon, kemudian kita kasih juga bonus spesial dengan stok yang cuma sedikit, mohon maaf. Ini natural propolis honey seharga Rp600.000 kita kasih gratis. Jadi Anda dapat madunya, dapat juga ginsengnya. Dan yang saya pernah dikasih tahu ya dok sama seorang ahli herbal bahwa kalau kita mengkonsumsi herbal dicampur dengan madu, karena madu ini di dalamnya banyak probiotiknya, banyak bakteri-bakterinya juga, itu dia akan membuat daya kerja dari herbalnya itu lebih maksimal ya. Dan apalagi ini madunya ada propolisnya, artinya dia ada antibiotik alaminya juga. Bagus ya, ini kita kasih gratis. Oke, selanjutnya ini ginseng merah Josamon ya, dia ini kaya sekali dengan antioksidan, kemudian mineral, terutama tadi yang disebutkan ya, kalsium, kalium, dan magnesium. Kenapa bisa seperti itu? Karena ginseng merah Korea Josamon ini, dia adalah ginseng merah yang umurnya 6 tahun. Jadi penanamannya itu selama 6 tahun pemirsa ya. Kenapa harus 6 tahun pemirsa? Nih saya kasih tahu ya. Ginseng merah itu ya terbagi menjadi ya, ada yang ginseng masak dan ada ginseng obat. Kalau kita bicara tentang ginseng masak, ginseng untuk obat, itu untuk menanamnya saja, tanah itu nggak boleh ditanami apapun selama 3 tahun. Jadi ada aturan 369. Tanah dipersiapkan selama 3 tahun, setelah itu kemudian tanam bibit selama 6 tahun sampai bisa dipanen.
baru jadi ginseng obat. Setelah dipanen gimana? Harus melalui 9 kali pemrosesan. Yang lain juga mungkin umurnya 6 tahun tapi melalui 9 kali pemrosesan enggak. Karena kalau enggak itu efek pengobatannya juga menurun pemirsa ya. Nah, kemudian pemirsa Anda bisa lihat di sini kenapa ginseng itu harus berumur 6 tahun. Karena kalau enggak 6 tahun pemirsa, dia kandungan mineral, kandungan antioksidan, kandungan saponin yang sangat rendah. Nih, ini umur 1 tahun, ini 2 tahun, ini 3 tahun, ini 4 tahun, ini 5 tahun. Kalau di Korea ini aja masih cuma dipakai buat wedang, buat masak. Nah ini 6 tahun ini yang berfungsi sebagai obat pemirsa. Oke, sekarang ya kita lihat ginseng merah Josamon dari ginseng umur 6 tahun diproses dengan 9 kali proses pengeringan dan 9 kali proses pengukusan. Bener apa enggak sih? Dia itu kaya akan mineral, mineralnya lebih banyak daripada yang lain. Oke, tadi dokter sudah bilang bahwa yang namanya kelistrikan itu akan bicara tentang mineral ya. Mineralnya cukup maka dia bisa menghantarkan listrik untuk menyalakan sel-sel tubuh kita, energi di tubuh kita, di jantung dan di otak. Nggak nyala ya kalau di air biasa ya. Kenapa? Karena kandungan mineral utama tadi itu juga sedikit sekali. Oke, ini adalah ginseng merek lain ya. Kita lihat di sini lampunya menyala sih sebetulnya, tapi kecil sekali. Kenapa? Kenapa begitu? Karena kandungan mineral utama tadi, kalium, kalsium dan magnesiumnya sangat sedikit. Ini ginseng merah Josamon, kita lihat. Menyala. Kenapa bisa menyala? Karena kandungan mineralnya sangat banyak. Mineral, kalsium, kalium, magnesium yang berfungsi tadi ya dok untuk kelistrikan jantung dan komunikasi di otak antar sel. Oke, terbukti ya. Nah selanjutnya dok, kalau kita bicara lagi tentang ginseng merah Josamon ya, kan ini benar-benar ginseng obat. Kalau di Koreanya ini dokter yang resepin sebetulnya, mungkin beda regulasi ya sama di Indonesia ya. Oke, nah sekarang kita akan bicara tentang ginseng merah Josamon itu dia juga kandungan saponinnya tinggi sekali dok. Nah mungkin pemirsa di rumah ini masih belum tahu kenapa Anda harus mengkonsumsi saponin. Nah bisa dijelaskan nggak sih dok fungsinya apa? Oke, saponin adalah salah satu zat yang terpenting yang berada di dalam ginseng merah yang berfungsi untuk membersihkan saluran darah, melancarkan, bahkan mengembalikan elastisitas pembuluh darah yang sudah sempat kaku oleh karena sumbatan mungkin yang sudah terjadi. Oh gitu. Ya. Jadi saponin ini bisa membersihkan sumbatan tadi ya dok ya, yang bikin stroke, bikin serangan jantung itu ya dok. Disebutnya sih busa herbal lah. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuktikan ya, kita akan membandingkan ginseng merah merek lain dengan ginseng merah Josamon. Saya kasih tahu pemirsa, saya kasihan. Kenapa? Karena kalau Anda beli ginseng merah, nggak ada ginseng merah Korea yang beneran impor dari Korea, harganya murah tuh nggak ada. Tapi supaya Anda tahu mana yang beneran bagus. Karena apa? Anda kan butuh manfaatnya. Bedanya selisihnya sedikit, ya kan? Nah sekarang kita akan tes ya, seberapa banyak saponin dari ginseng merah merek lain. Di sini kita menggunakan 3 sendok ya, 3 sendok ginseng merah merek lain. Oke, kemudian kita akan simpan dulu ya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan ginseng merah Josamon. Ingat sekali lagi tadi dokter bilang bahwa yang namanya saponin itu adalah busa herbal untuk membersihkan lemak dalam tubuh Anda. Masuk akal dong ya. Oke, sekarang kita akan lihat. Yang tadi Josamon cuma 1 sendok ya pemirsa. Nah sementara yang satunya merek lain itu 3 sendok. Baik, sekarang kita lihat busa herbalnya. Oke, boleh lebih padat lagi gambarnya? Lebih dekat lagi? Baik. Nah, Anda bisa lihat. Oke, saya akan mendekat kalau gitu. Anda bisa lihat di sini pemirsa ya. Nih, ginseng merah Josamon sebanyak ini busanya. Ginseng merah merek lain cuma segini. Josamon sebanyak ini. Banyak sekali pemirsa. Ginseng merah merek lain cuma segini. Nah, Anda bisa lihat sendiri kan mana yang lebih banyak. Ingat, saluran darah Anda di seluruh tubuh Anda itu panjangnya 3 kali lingkaran bumi. Kalau Anda bolak-balik Jakarta Surabaya itu Anda 7 kali bolak-balik pemirsa, ya kan? Nah, sekarang kita buktikan. Di sini kita menggunakan minyak ya. Pada piring yang tadi dokter bilang, kalau kita mau bersihin piring, itu kan biasanya harus pakai busa. Ya, biasanya kalau di rumah kan pakai busa sabun ya. Karena sabun lebih murah, kalau kita pakai busa ginseng mahal dong. Ya kan? Nah, kemudian di sini seperti biasa ya, kalau misalnya piring berminyak itu pasti licin. Dia nggak sih? Betul. Nggak mungkin kesat kalau berminyak. Oke, kita yang satu kita kasih air ya. Kita bersihkan menggunakan air. Apa yang terjadi? Stop dulu mister. Kita akan cek dengan air apakah piringnya jadi kesat atau tidak. Oke, lanjut.
Tidak ada. Nggak ada suara ya. Tidak ada suara kesat. Artinya apa? Tidak ada suara kesat artinya piringnya licin sekali. Namanya juga dikasih minyak. Oke. Sekarang kita bandingkan pada saat kita membersihkan piring berminyak ya. Kalau tadi kan membersihkan piring berminyak dengan air, minyaknya nggak pergi. Nah sekarang kita membersihkan ya piring yang berminyak dengan busa herbal atau saponin dari ginseng merah Josamwon. Nah. Oke, stop dulu mister, tahan dulu sebentar. Ibu-ibu di rumah yang suka nyuci piring atau bapak-bapak, kalau piringnya kesat artinya lemaknya, minyaknya sudah hilang. Oke lagi? Sudah kesat, luar biasa. Terbukti ya, kalau ternyata busa herbal saponin itu memang memiliki kemampuan untuk mengikat lemak. Jadi kalau Anda ya mau membersihkan lemak di dalam saluran darah Anda ya kan, yang nyumbat, yang jadi plak, yang bikin keras saluran darah. Masa Anda mau minum air sabun? Kan nggak mungkin. Betul. Tapi Tuhan itu sudah menciptakan ya yang namanya busa herbal atau saponin. Adanya di ginseng. Jadi itu bisa bersihin lemak yang ada dalam tubuh kita dengan aman. Nah sekarang kalau Anda mau nih pemirsa, sekali lagi saya ingatkan. Ini lagi ada harga promosi. Dari harga Rp3.800.000 Anda punya teman di Korea tanya, merek Josamwon ya. Nih ginseng merah yang bersegel seperti ini artinya ginseng obat ya. Ini segel dari pemerintah Korea resmi yang menandakan bahwa ginseng ini ya adalah ginseng yang umurnya 6 tahun diproses dengan proses khusus sehingga menjadi ginseng obat. Ingat ya, jangan salah loh. Nah, kemudian kalau Anda ada teman di Korea tanya harganya berapa? 3,8 juta, tapi kalau sekarang hanya 1.710.000 saja. Itu pun masih kita kasih bonus ya. Di sini ada propolis honey. Bukan cuma madu biasa tapi madu propolis, madu plus propolis dari lebah yang ada di hutan Sumatera pemirsa. Jadi ini natural ya, bukan yang diternak, oke? Ini harganya Rp600.000 kita kasih gratis tapi mohon maaf stoknya hanya sedikit alias terbatas. Oke. Selanjutnya, dokter tadi sudah kasih tahu bahwa ginseng itu dia kaya akan tadi pertama ada mineral yang sudah kita buktikan ya bahwa ginseng merah Josamwon mineralnya banyak banget. Nah, kemudian yang kedua tadi ada lagi saponin. Ya. Saponinnya ginseng merah Josamwon juga banyak banget. Nah, berikutnya ya kita bicara lagi tentang antioksidan. Nah, ini dia. Ginseng merah Josamwon ini kaya sekali akan antioksidan. Kadar antioksidannya kalau Anda bandingkan dengan makanan lain, waduh udah deh. Ginseng yang lain aja juga lebih tinggi gitu kan. Apalagi ginseng merah premium Josamwon. Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita butuh antioksidan? Orang berpikir antioksidan itu vitamin C udah. Nah itu sampai di situ benar nggak Anda di rumah? Begitu Anda sudah makan vitamin C, udah Anda merasa udah saya udah ada antioksidan, udah selesai, gitu ya. Padahal tidak sesederhana itu pemirsa. Mungkin bisa dijelaskan sama dokter. Kenapa sih tubuh kita membutuhkan antioksidan? Oke, jadi tubuh kita butuh antioksidan untuk menetralisir atau membersihkan racun-racun yang dihasilkan oleh tubuh atau radikal bebas, bahkan juga dari luar. Oke, jadi rumusnya adalah antioksidan ini untuk membersihkan radikal bebas. Kenapa bisa terbentuk radikal bebas, dokter? Karena itu proses alami dari metabolisme tubuh sebenarnya. Contohnya aktivitas apa yang menghasilkan radikal bebas di tubuh kita? Ya dengan kita menguap misalnya. Contoh menguap. Itu kan memasukkan CO2. Oh ya. Nah, itu bisa menghasilkan membentuk walaupun ganti menghasilkan oksigen dan perlu untuk proses pernapasan itu menjadi radikal bebas yang terbentuk walaupun porsinya sedikit. Oke, baik. Nah, sekarang Dok, kalau kita akan buktikan ya nih pemirsa di rumah, berarti tubuh kita membutuhkan antioksidan. Kenapa? Karena radikal bebas ini produksinya Anda diam di rumah aja Anda bisa numpuk itu radikal bebas. Nah sekarang ya kita lihat di sini, ini kita pakai asap rokok ya. Nah di mana asap rokok ini kita paparkan ke kertas lakmus dan Anda bisa bandingkan di sini kertas lakmus yang terpapar dan yang masih bersih ya. Nah Anda bisa lihat ya bedanya jelas. Oke, pertanyaannya akan bisa nggak sih dibersihkan ya si radikal bebasnya dengan menggunakan ginseng merah Josamwon? Oke, kita akan lihat di sini. Nanti kita akan bandingkan, dengan kertas lakmus yang belum dipaparkan. Oh, bisa bersih lagi loh. Padahal tadi sudah kotor ya, berubah warnanya ya. Oke, sekali lagi kita ulang. Ini kertas lakmus yang dipaparkan di asap rokok, berubah warnanya, berubah pH-nya, keasamannya. Kemudian dibersihkan dengan ginseng merah Josamwon. Bisa bersih nggak radikal bebasnya? Terbukti bisa bersih. Artinya kalau bisa ngebersihin radikal bebas, dia ada antioksidan.
ikan ya. Jadi sudah terbukti pemirsa, saponinnya paling banyak, antioksidannya paling banyak, kemudian mineralnya pun paling banyak bahkan dibandingkan dengan ginseng merah Korea merek lain. Apa itu namanya? Ginseng merah Josamon. Nih, ginseng merah Josamon ini di Koreanya sendiri oleh para dokter di Korea, dia itu digunakan sebagai ginseng obat, diresepkan pemirsa. Untuk mereka-mereka yang punya masalah penyakit jantung, stroke, kemudian diabetes, hipertensi, ya, kolesterol, mereka menggunakan ginseng yang ginseng obat, bukan ginseng masak, beda ya. Harganya berapa untuk ginseng obat ini pemirsa ya? Jadi ginseng obat ini kalau di Koreanya itu harganya adalah 3,8 juta. Anda yang punya teman di Korea coba tanya aja merek Josamon, berapa harganya di sana? 3,8 juta. Tapi kalau Anda pesan sekarang hanya 1.710.000 rupiah saja. Murah banget pemirsa. 1.710 plus, ada plus. Plus apa? Plus dikasih bonus. Bukan plus pajak, plus dikasih bonus. Nah, bonusnya apa? Bonusnya adalah ya madu, nih ini adalah madu ya. Dia adalah madu propolis. Jadi bukan hanya madu tapi dia ada propolisnya juga nih pemirsa ya. Dan ini natural. Benar-benar dipanen dari lebah yang ada di hutan Sumatera pemirsa. Nah, Anda bisa lihat di sini ya tuh. Lihat ya, dia kekentalannya juga nih pemirsa ya, jelas sekali ya. Oke. Nah, dan yang ini aroma propolisnya kuat sekali. Artinya dibandingkan dengan madu propolis yang mungkin Anda lihat di luaran ada kok yang murah juga. Ini harganya 600.000 loh pemirsa. Kenapa ini lebih mahal? Karena dia propolisnya lebih banyak pemirsa. Dan madunya natural, bukan yang diternak lebahnya ya. Dan ini kita kasih gratis kalau Anda pesan ginseng merah Josamonnya sekarang juga. Oke, kalau gitu pemirsa ya langsung hubungi call center kami sekarang juga ya. Oke, dan untuk mencegah terjadinya masalah-masalah tadi, untuk mencegah terjadinya stroke, hati-hati karena stroke ini menjadi ancaman, angka kejadiannya besar sekali. Yuk konsumsi ginseng merah Josamon ya, karena ginseng merah Josamon akan membersihkan saluran darah Anda ya. Satu hari cukup 1 sendok dan 1 botol untuk 1 tahun.